Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten anu kasuhun, pidu anu kasuhun, barokah anu kasuhun kepada seluruh pecinta channel Jejak Leluhur yang saya cintai. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sahabat sekalian, di tengah malam yang berbahagia ini teman-teman saya dari sini baru saja keluar dan saya tinggal sendirian, dan untuk mengisi kekosongan waktu saya mau berbagi kepada sahabat sekalian bahwa kalau kita mengingat kepada masa lalu, ternyata cerita-cerita para wali itu sangat melekat di hati para umat. Bahkan baru mendengarkannya saja sudah mendapatkan ketenangan jiwa, menambah semangat, ya. Kemudian semakin rasa kita dekat dengan Allah. Jadi seakan-akan sahabat sekalian bahwa diceritakan saja auranya itu sampai kepada umat yang sudah ratusan tahun ke belakang. Nah, apa dibalik daripada cerita-cerita para wali yang membuat kita berpikir dan terus sampai sekarang cerita-cerita tersebut tidak hilang, sahabat sekalian, bahkan sekarang sudah semakin dikembangkan? Nah, tiada lain karena memang filosofi daripada cerita-cerita para wali itu sangat mendalam, ya. Walaupun memang banyak versi-versi yang bertentangan dan tidak sama, sahabat sekalian, tapi urusan benar atau salahnya yang penting positif, saya tidak terlalu mempermasalahkan. Jadi jangankan cerita para wali, jangankan cerita para nabi, ya, cerita binatang saja kalau memang memberikan contoh kepada kita, maka filsafatnya kita ambil dan untuk dimanfaatkan yang baiknya untuk kehidupan kita sehari-hari. Ada suatu cerita, sahabat, bahwa Sunan Kalijaga pada saat itu hendak berguru kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Padahal Sunan Kalijaga pada saat itu sudah mempunyai pangkat walinya Allah dan sudah berguru kepada Sunan Bonang. Tetapi Sunan Kalijaga menunjukkan kepada anak cucunya, sahabat, bahwa beliau itu walaupun sudah punya kepangkatan, walaupun sudah banyak pengikut, tetap beliau masih mencari ilmu. Jadi tidak ada batas untuk mencari ilmu, itu dicontohkan yaitu oleh Sunan Kalijaga. Maka datanglah Sunan Kalijaga kepada Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Sunan Kalijaga tahu benar tata cara untuk mencari ilmu, bahwa tata cara untuk mencari ilmu itu di hadapan guru itu harus merendah. Karena kalau kita merasa tinggi di hadapan guru, maka ilmunya tidak akan manfaat dan tidak akan menyerap kepada jiwa kita. Nah, diceritakan sahabat sekalian, maka datanglah Sunan Kalijaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikira yang didatangi itu yang menjawab adalah Sunan Gunung Jati, ternyata santrinya Sunan Gunung Jati. Kanjeng Syekh pada saat ini beliau masih sedang berada di Pasembahan. Tunggu saja di pendopo di sini. Nanti juga beliau akan menghadap. Setelah beliau menunggu agak lama, Sunan Gunung Jati tidak cepat-cepat datang menemui Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berpikir, katanya Sunan Gunung Jati itu wali, tetapi kok kenapa tidak tahu bahwa saya sudah ada di sini? Kemudian Sunan Kalijaga beliau minum dari cangkir yang bernama cangkir batu merah. Cangkir batu merah ini pas mau diminum ternyata cangkirnya ngomong. Belum disuruh kok sudah mau diminum. Jadi cangkirnya itu aneh, bisa apa? Bisa berbicara. Maka Sunan Kalijaga semakin menghadap bahwa yang dihadapinya benar-benar pangkatnya itu luar biasa dan sangat tinggi.
bahkan terkenal bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu terkenal bahwa beliau itu adalah seorang wali yang pangkatnya yaitu insan kamil. Nah, tidak lama kemudian maka Sunan Gunung Jati datanglah menemui Sunan Kalijaga. Kemudian cepat-cepat Sunan Kalijaga mencium tangan dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati bertanya, bagaimana Kanjeng Sunan, kabar di Jawa Timur di sana, apakah Sunan Bonang sehat semuanya? Sunan Ampel, Sunan Kudus yang berada di Demak sana. Alhamdulillah Kanjeng Syekh, pada saat ini keluarga juga guru-guru saya di sana sedang baik-baik saja. Ada apa jauh-jauh dari Jawa Timur datang ke sini? Yang pertama, saya mau silaturahmi kepada Kanjeng Syekh. Yang kedua, saya mau diberikan wejangan yaitu syahadat. Oh, wejangan syahadat? Apa belum hafal syahadat? Bukan itu Kanjeng Syekh. Yang dimaksud syahadatan itu yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Saya mau diijazah, mau dibeat isi daripada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Sunan Gunung Jati pada saat itu tersenyum. Dan Sunan Gunung Jati sudah mengerti bahwa yang datang itu pangkatnya adalah seorang walinya Allah. Maka Sunan Gunung Jati tidak berhak beliau untuk memberikan wejangan tersebut karena harus orang yang lebih pangkatnya lebih tinggi daripada beliau. Oleh karena itu Sunan Gunung Jati memerintahkan kepada Sunan Kalijaga untuk berzikir di tempat yang sudah ditentukan. Yang mana tempat tersebut, sahabat sekalian, sampai sekarang di Cirebon terkenal dengan kebun Kalijaga. Sunan Kalijaga diberikan tugas pada saat itu siangnya untuk bercocok tanam sayuran, kacang-kacangan dan lain sebagainya, yang hasilnya dibagikan kepada masyarakat. Kemudian kalau malam beliau itu berwirid. Dan sebelum berangkat pada saat itu Sunan Kalijaga diberikan tasbih pinjaman oleh Sunan Gunung Jati. Maka diberikan tasbih. Tapi tasbihnya bukan kayu seperti ini, tapi tasbihnya yaitu terbuat dari tasbih kemiri. Kalau dalam bahasa Sundanya itu tasbih muncang. Nah, maka diterimalah. Kalau siangnya beliau bekerja dengan keras bertani, dan kalau malamnya beliau wirid. Ya. Dan wiridnya, sahabat sekalian, pada saat itu Sunan Kalijaga memilih tempat yaitu di atas pohon. Pohon yang besar ada dahannya, dan kalau malam beliau wirid untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengucapkan kalimat istighfar, mengucapkan kalimat sholawat, dan mengucapkan kalimat tahlil. Nah, ketika Sunan Kalijaga sedang berzikir, sahabat sekalian, pada saat itu ternyata ini tasbih yang diamanahkan oleh Sunan Gunung Jati itu putus talinya. Setelah putus, jatuh pas dahannya itu di bawahnya, pas itu sungai yang sangat besar sedang pasang. Maka bergetarlah hati Sunan Kalijaga, ini amanah punya guru saya. Hukumnya tasbih itu minjam, maka saya harus ambil. Sedangkan air pada saat itu sangat besar sekali, sahabat sekalian. Sedang pasang. Dengan tekad yang sangat kuat, pada saat itu Sunan Kalijaga mau mengambil biji-biji tasbih yang putus tersebut yang berada di bawah. Yang berada di bawah sungai tadi. Maka dia langsung berenang, langsung kelelep, sahabat sekalian. Jangankan bisa mengambil biji-biji tasbih tadi, ternyata pada saat itu Sunan Kalijaga terbawa arus air. Setelah terbawa arus air, pada saat itu Sunan Kalijaga tidak bisa menolong dirinya kecuali dia pasrah diri kepada Allah. Dan sadar-sadar, sahabat sekalian, ternyata beliau sudah ada di tengah laut, yang pada saat itu ditolong oleh seseorang. Kemudian diberikan sebuah buah yang bernama buah delima. Buah delima itu
dimakan, kemudian dirinya merasa segar. Jadi walaupun ada di tengah laut, Sunan Kalijaga pada saat itu seakan-akan berada di daratan. Nah, sahabat, ternyata yang dihadapinya, yang menolongnya itu adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Jadi Sunan Kalijaga ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk wirid berada di kebun atau di atas pohon tadi, sahabat sekalian, sengaja bikudotilah oleh Sunan Gunung Jati supaya diantarkan menemui yaitu Nabiullah Khidir alaihi salam. Pada saat itu Sunan Kalijaga dibeat langsung oleh Nabiullah Khidir alaihi salam dan diberikan wejangan yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Karena menurut pelajaran kecirebonan sahabat sekalian, bahwasanya untuk menemukan Allah itu tidak gampang. Harus mengetahui yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Dan syahadat tauhid kemudian syahadat rasul tersebut, sahabat sekalian, tidak ada dalam buku, tidak ada dalam kitab yang tertulis. Kemudian apalagi mengambil dari YouTube atau Google. Maka harus langsung yaitu dari guru, yang mana guru itu adalah manusia. Yang manusia tersebut, sahabat sekalian, merupakan manusia yang tinggi pangkatnya, yaitu Nabiullah Khidir alaihi salam. Nah, sahabat, pertemuan di malam hari ini rupanya kalau saya tafsirkan secara panjang atau diceritakan secara panjang mungkin terlalu lama ya. Kita batasi saja pada saat ini, dan saya memberikan kesimpulan kepada sahabat sekalian dari cerita tersebut, bahwasanya walaupun kita sudah banyak ilmu, sudah merasa diri kita sudah apik atau suci, bahwa kita sudah merasa hafalannya sudah banyak, bahkan Quran sudah ada di kepala kita, tetapi kita harus tetap terus eksis untuk mencari ilmu. Dari mulai lahir sampai akhir hayat kita jangan berhenti untuk mencari ilmunya Allah. Apabila kita ilmu syariat memang sudah didapat, sahabat sekalian, maka ningkatlah kita belajar kepada tarekat untuk mendapatkan hakikat dan untuk mencapai kepada kemarifatan. Dari tarekat, hakikat sampai kepada ma'rifat, maka kita harus ada bimbingan dari guru sejati, yaitu seorang guru mursyid. Nah, oleh karena itu, sahabat sekalian, saya sendiri di sini bukanlah seorang guru, tapi saya hanya seorang wartawan. Yang mana wartawan itu belum tentu bisa prakteknya ya. Wartawan itu seperti yang kita lihat, banyak menerangkan tentang pertanian, banyak menerangkan tentang politik, tapi belum tentu dia ahli politik, belum tentu ahli ahli pertanian. Nah, di sini juga sahabat sekalian, saya mohon maaf, bukanlah saya seorang guru di sini. Saya hanyalah seorang YouTuber, dan jangan lupa dukung channel saya supaya tekan tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman Anda supaya saya lebih semangat lagi untuk melanjutkan video selanjutnya ya, video-video yang akan datang. Sekian saja, semoga bermanfaat ilmu saya untuk diri saya dan untuk sahabat-sahabat sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.